Sobat Berkawan, kali ini aku berkesempatan langsung datang ke new office dari Virtus. Nah, Sobat Berkawan, mau nggak sih kita lihat-lihat bagaimana suasana dari kantor baru Virtus? Kalau gitu kita gedor langsung kantornya dan langsung ketemu oleh timnya yang bakal bantu aku untuk keliling langsung. Kalau gitu, check it out! Oke Pak, congratulations nih Pak. Siap. Kantor baru, semangat baru. Betul. Pastinya. Oke Pak, perkenalkan aku Yolanda dari Marketing BRK. Bapak nih kayaknya followers kita belum pernah ngeliat Bapak nih. Iya. Boleh kenalan dulu sebelumnya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya selaku manajer teknikal dari PT Virtus Teknologi Indonesia. Oke, kayaknya kurang kalau nggak aku tanya alasan kenapa Virtus nih di lantai ini gitu atau gedung baru ini. Boleh info nggak Pak? Nah, jadi Virtus itu sebenarnya kita pindah dari office di lantai 12 ke lantai 39 gitu. Salah satu reasonnya adalah sebenarnya dari arahan dari direktur kita yang menganggap bahwa satu poin penting itu kolaborasi. Dimana mungkin di waktu di lantai 12 itu kita masih ada beberapa tempat gitu. Jadi kalau dia masih ada beberapa tempat, sehingga mau kolaborasi itu kadang agak susah. Makanya kita butuh satu tempat wadah yang bisa mengkolaborasikan semua divisi, semua tim menjadi satu area yang besar. Gitu. Jadi semangat kolaborasinya sih sebenarnya yang menjadi dasar, salah satu dasar penting gitu. Kenapa kita move dari 12 ke 39, kira-kira gitu. Oke Pak, ini aku udah lihat kemeriahannya, udah banyak karangan bunganya dan lain-lain. Boleh nggak Pak aku intip dulu nih? Boleh dong. Oke, kalau gitu Sobat Berkawan, ayo kita lihat langsung. Pak, tadi kan Bapak kasih tahu nih alasannya kenapa sih pindah ke lantai 39, pertama karena kolaborasi. Nah, aku tuh mau tahu dong sekilas tentang Virtus sendiri karena mungkin Sobat Berkawan belum tentu nih Virtus itu tuh apa sih gitu. Oke, mungkin bagi yang belum tahu, Virtus itu adalah value added distributor. Jadi kita part of CTI Group, di mana kalau Virtus sendiri itu udah berdiri dari tahun 2007. Lalu kita join CTI Group itu 2011. Nah, kita menyebut diri kita value added distributor. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu mempunyai dari tim, istilahnya tim end-to-end tim lah. Dari sisi tim salesnya ada, tim supportnya pun baik pre-sales dan juga tim engineer. Dan mereka juga tercertified gitu. Jadi tidak, yang pasti kan kita kalau mau implementasi sesuatu kan butuh yang harus punya dong sertifikasi atau enggak. Nah itu kita juga memperhatikan itu. Gitu. Selain itu kita juga mensupport dari sisi partner. Salah satunya mungkin dengan BRK. Gitu. Kita kan juga support BRK dengan berbagai istilahnya program-program gitu. Supaya bagaimana istilahnya kolaborasi nih dan harus ketemu mutualismenya gitu. Contohnya adalah salah satu program itu yang pernah berjalan itu Virtus Partner Academy. Di mana itu kan program yang kita buat untuk membantu sisi contohnya mungkin BRK ada anak mungkin new member gitu kan. Pasti mungkin pengetahuan IT-nya masih kurang. Nah, kita punya platform bagaimana dari partner-partner kita itu bisa belajar di situ bersama expertise yang ada di Virtus ini sendiri. Gitu. Oke, Pak, ini aku kayaknya akan mau tahu nih expertise-nya Virtus sendiri tuh di mana sih Pak? Oke, nah kalau Virtus sendiri kita tuh sudah carry itu lebih dari 30. Seingat saya tuh update terakhir tuh 33 brand. Nah, tapi kita bagi tuh ke dalam 4 pilar besar. Kita ada pilar network, pilar security, pilar infrastructure, dan juga pilar software. Jadi kita tuh bagi-bagi gitu. Jadi dari sisi brandnya, makanya kita cukup banyak gitu. Kenapa kita punya segitu banyak istilahnya pilar itu? Sebenarnya untuk melengkapi portofolio. Portofolio apa? Untuk portofolio kita membangun sebuah digital ecosystem. Nah, itu juga membantu salah satu membantu BRK bagaimana bisa pastikan BRK pengen wah enak nih ngasih solusi ke customer end to end. Nah, Virtus juga berpikiran yang sama sehingga kita bisa ketemu kolaborasi yang win-winnya. Oke, Pak, tadi kan Bapak udah kasih tahu nih expertise-nya Virtus sendiri apa. Kalau boleh tahu nih, karena tadi Bapak sempat singgung bahwa Virtus sendiri adalah value added distributor. Boleh tahu nggak Pak prinsipalnya sendiri tuh Virtus tuh handle apa aja? Oke, kalau saya sebutin 33 kayaknya
habis nih waktunya nih. Mungkin saya kasih top-topnya lah, top of mind yang mungkin di salah satu sektor. Contoh di sisi infrastructure, kita bermain dengan Dell Technologies. Gitu itu kan salah satu prinsip yang sangat besar lah di sana. Security, kita bermain ada di Palo Alto. Di network, kita juga ada punya Huawei. Dan juga di sisi software, kita bermain mungkin ada Red Hat gitu. Dan juga kita punya produk-produk lain. Contoh di data center facility, kita juga punya solusinya dengan produknya adalah Schneider. Nah, lalu kita juga dari sisi ada ini yang mungkin yang unik gitu. Menurut saya unik, kenapa? Karena ini kayaknya jarang nih distributor IT itu bermain. Kita punya itu solusi bersama Hikvision. Mungkin tahu kan, kalau Hikvision biasanya tahunya orang tahu CCTV. Nah, tapi ini CCTV-nya kita bermain untuk area yang istilahnya smart CCTV. CCTV kita yang ada AI-nya. Gitu pengenalan. Kayak IoT gitu nggak Pak? IoT cuman yang sudah spesifik, ada pengenalan wajah, plat, segala macam gitu solusi-solusinya. Jadi kita berusaha melengkapi portofolio kita yang inline juga. Salah satunya dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang berikutnya juga inline supaya kita sama-sama nih bersama dengan partner, bersama juga dengan BRK gitu untuk kita growing together. Oke, ini detail banget ya Pak penjelasannya tentang Virtus sendiri. Tadi aku lihat ruangan paling besar itu kayak ruang meeting, boleh aku lihat nggak Pak? Boleh. Oke, kalau kayak gitu, Sobat BRKawan kita langsung lihat untuk ruangannya. Dadah. Next question Pak, bagaimana sih kolaborasi antara Virtus dengan BRK nih? Karena kan kita juga dibantu oleh prinsipal ya untuk memperluas portofolio penjualan kita ke pelanggan atau customer. Ya, sebenarnya kalau kolaborasi kita sama BRK itu udah terbangun tuh cukup lama lah. Karena kan Virtus itu sendiri kan tergabung di CTI Group dan BRK itu kan juga sudah berkolaborasi dengan CTI Group cukup lama gitu kan. Dan dari kita sendiri sebenarnya kita ada beberapa prinsipal produk yang memang engage sama BRK itu cukup intens gitu. Ada beberapa produk mungkin kalau boleh saya sebut contohnya ada Huawei. Itu kita engage dari sisi prinsipal melalui kita distributornya dan juga BRK itu cukup besar. Dan ada produk lain contohnya Dell Technology. Itu juga produk yang memang engage dengan BRK cukup intens. Nah, makanya engagement kita juga cukup banyak dan kita punya satu tim khusus lah nyebutnya. Kita nyebutnya adalah Channel Account Manager atau CAM lah, di mana itu dedicated untuk BRK. Dan itu jumlahnya pun nggak satu orang, kita taruh 2 orang supaya bisa manage BRK itu lebih detail gitu dan juga bisa engage bersama Virtus, kolaborasi juga dengan BRK untuk bisa memberikan solusi kepada customer-customernya dari BRK. Oke, ini detail banget ya Pak ya penjelasan Bapak. Sama pas banget nih, ini kan tahun 2025 Pak. Nah, pastinya ada harapan nih di tahun 2025. Apa sih harapan Bapak berkolaborasi dengan BRK di tahun 2025 ini? Ya, kalau harapan pasti sering nyebutnya pasti yang harus lebih baik dibandingin tahun sebelumnya. Betul. Ya kan? Pasti banyak yang bilang gitu. Dan itu juga pasti berlaku juga dari Virtus dan juga pada BRK. Harapan kita kolaborasi kita harusnya semakin kuat. Dan juga kolaborasi kita bisa memperluas lagi. Kenapa? Karena dari sisi Virtus pun kita juga menambah portofolio kita, menambah spesialis kita, dan itu juga harapannya itu kita bisa juga kolaborasi dengan BRK. Gitu. Jadi kita kolaborasi, menambah lagi portofolio bersama dengan BRK. Tadi kan saya udah nyebut mungkin beberapa prinsipal. Mungkin ada lagi, lebih lebar lagi portofolionya. Karena saya juga tahu kan dari sisi BRK juga sebenarnya solusinya kan banyak. Memberikan solusi kepada customer bisa dibilang end to end. Nah, semoga kolaborasi dengan Virtus yang juga produknya itu kita memaksimalkan lah end to end. Mungkin tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, Virtus kan bergerak di ada network security dan segala macam, itu bisa lebih intens lagi bersama dengan Virtus. Oke, dan itu juga sama harapan untuk BRK juga dibantu oleh Virtus. Jadi kita selalu end to end-nya customer-nya good ya Pak ya. Betul. Buat customer tuh selalu terbaik. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Jeffrey udah ngebantu saya. Oke, ditunggu konten selanjutnya bersama BRK dan juga Virtus. Oke. Dah Sobat BRKawan.